Kerja di kapal atau jadi abdi negara? Belum tahu alur tes TNI Polri dan kurang informasi yang valid? Yuk join e-course Panara Course. Promo terbatas. Klik link ini ya. Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas tentang dua jalur karir yang berbeda tapi sama-sama menarik. Bahas lebih dalam tentang jadi abdi negara atau kerja di kapal pesiar. Kedua pilihan ini memang memiliki manfaat dan juga tantangannya masing-masing. Tapi dalam konteks kali ini, aku akan menyoroti mengapa jadi abdi negara adalah sebuah pilihan yang mulia dan juga bermakna. Ayo kita mulai bahas dari bekerja di kapal pesiar terlebih dahulu ya. Yang pertama, kelebihan bekerja di kapal pesiar. Yang pertama, tentunya kesempatan kerja dan juga belajar di lingkungan taraf internasional. Yang kedua, tentu aja kamu tuh berkesempatan buat mengunjungi dan juga menjelajahi berbagai tempat dan juga negara yang berbeda. Dan tentunya ini akan menjadi kesempatan emas buat kamu yang suka banget traveling sambil bekerja juga. Selanjutnya, kamu akan punya gaji yang sangat menarik. Ya iyalah, soalnya gaji yang diberikan tuh dalam bentuk dolar AS karena industri kapal pesiar itu sifatnya internasional. Dan besaran gaji yang diterima pun tergantung pada posisi dan juga pengalaman kerja. Dan lebihnya lagi, income yang didapat itu nggak cuma dari gaji aja. Kamu masih akan dapat tips juga dari penumpang kapal pesiar. Dari income yang udah kamu dapat, tentu aja kamu bisa saving lebih banyak dan juga investasi lebih besar kalau kamu bisa mengelolanya. Tadi udah ngomongin kelebihannya, sekarang kita akan ngomongin kekurangannya. Meskipun ada banyak banget keuntungannya, tetapi kamu juga bisa pertimbangin beberapa hal ini dulu. Tentu aja yang pertama, jauh dari keluarga dan juga teman. Jadi konsepnya tuh nggak cuma 1 hari 2 hari nggak ketemu, tapi ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Selanjutnya adalah waktu kerja yang panjang. Karena kapal pesiar itu kan beroperasinya 24 jam ya, jadi banyak banget kru yang harus bekerja dengan periode yang panjang, kayak misalkan 10-12 jam sehari tanpa ada libur yang pasti. Selanjutnya, cuaca yang enggak stabil. Kondisi cuaca di kapal pesiar memang dapat jadi enggak stabil banget jika dengan kondisi lautan itu dengan ombak yang tinggi gitu. Bisa ngebikin kita mual, nggak nyaman, pusing. Tapi biasanya kapal pesiar itu ada dilengkapi teknologi yang canggih buat menghadapi cuaca ini, jadi tenang. Jadi kalau misalkan kamu kerja di kapal pesiar, tentu aja dituntut buat siap siaga dengan keadaan apapun termasuk cuacanya. Selanjutnya, otomatis nggak bisa dihubungi selama berlayar. Keterbatasan koneksi internet ngebikin kru kapal pesiar itu harus terbiasa buat nggak komunikasi dengan keluarga dan juga teman-teman selama berlayar. Oke, tadi udah ngebahas tentang kapal pesiar kerjanya kayak gimana. Sekarang kita akan ngebahas tentang gimana sih benefitnya jadi abdi negara. Yang pertama, ini merupakan profesi dengan panggilan jiwa yang mulia. Jadi abdi negara itu seringkali bukan sekedar sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan jiwa. Orang-orang yang memilih jalur ini biasanya didorong sama keinginan yang kuat buat ngasih kontribusi yang lebih kepada masyarakat dan juga negara mereka. Mereka punya motivasi yang lebih besar buat ngebantu orang lain dan juga menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Yang kedua, pastinya akan dapat penghargaan dan juga pengakuan yang tinggi di lingkungan sosial. Punya profesi sebagai abdi negara itu seringkali dapat banget kayak dihormati, dihargai oleh masyarakat. Seringkali dilihat sebagai pilar-pilar penting yang bisa ngebangun dan juga ngejaga stabilitas negara. Penghargaan dan juga pengakuan yang diberikan kepada mereka tuh nggak cuma berasal dari pemerintah aja, tetapi juga dari masyarakat yang mereka layani. Selanjutnya, kamu akan memiliki kontribusi yang luas dan juga berkelanjutan. Nah, jadi abdi negara ini punya kesempatan buat memberikan kontribusi yang luas dan juga berkelanjutan dalam berbagai bidang. Ada yang di pendidikan, kesehatan, keamanan, ada administrasi publik juga. Nah, jadi abdi negara ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, dan juga beradab bagi semua orang. Nah, dengan begitu, komponen-komponen abdi negara kayak misalkan TNI, Polri, kedinasan, ini juga ikut serta untuk membangun masa depan yang lebih baik buat generasi yang akan datang. Manfaat selanjutnya adalah stabilitas pekerjaan dan juga keamanan. Jadi abdi negara itu seringkali menawarkan stabilitas pekerjaan yang tinggi dan juga kejaminan keamanan. Orang-orang dengan profesi ini bisa menikmati berbagai tunjangan dan juga fasilitas dari pemerintah, juga punya jaminan sosial yang kuat.
Nah, dari hal ini tuh memberikan mereka rasa aman dan juga kepastian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Gak perlu ngerasa was-was, khawatir di PHK, kecuali kalau melakukan pelanggaran yang berat. Di aspek pembelajaran dan juga pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan, berkarir sebagai abdi negara itu menawarkan kesempatan buat terus belajar dan juga berkembang, baik secara profesional maupun pribadi. Orang-orang dengan profesi ini tuh dihadapkan sama berbagai tantangan dan juga situasi yang membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, dan juga ketangguhan. Nah, kalau misalkan setiap harinya seperti ini, orang-orang abdi negara akan terus tumbuh dan juga menjadi individu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sampai sini udah paham kan? Itulah beberapa alasan kenapa jadi abdi negara adalah sebuah pilihan yang mulia dan juga bermakna. Meskipun pengalaman bekerja di kapal pesiar itu menawarkan pengalaman yang luar biasa, penghasilan yang cukup tinggi, tidak ada yang bisa menyamai rasa kepuasan dan juga kebanggaan ketika kita tahu kalau misalkan kita udah memberikan kontribusi nyata buat kebaikan bersama sebagai abdi negara. Terima kasih udah nonton sampai sini. Semoga kita semua dapat jadi bagian dari pembangunan masyarakat yang lebih baik melalui pilihan-pilihan kita yang kita ambil dalam hidup. Ayo raih cita-cita kamu bareng Panara. Daftarnya gimana? Ada linknya di bawah ya.